Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mengulas mengenai solvabilitas dan kecukupan modal dalam takaful. Anggota kelompok kami terdiri dari Muhammad Alif Fatin, Muhammad Dafa Irswandi, Muhammad Rehan, dan Rehan Muhammad Nova. Pertama-tama, kami akan membahas mengenai kebutuhan akan solvabilitas. Pada tingkat umum, prinsip-prinsip dasar takaful berlaku sama dengan perusahaan komersial lainnya. Sektor ini masih bertindak untuk mengumpulkan dan menyebarkan keuangan dan risiko, dan ini dapat menjadi fokus utama bagi kegiatan keuangan, sehingga pemerintah memiliki minat yang kuat terhadap stabilitasnya. Lembaga keuangan tunduk pada persyaratan yang terkait dengan peran dan posisi sektor keuangan, termasuk diantaranya adalah asuransi dalam memfasilitasi kegiatan ekonomi, yaitu mobilisasi dana yang efektif membutuhkan kepercayaan dari pihak yang membayar simpanan mereka dan mengambil risiko ekonomi yang tidak dapat mereka ambil tanpa asuransi. Dan yang kedua, lembaga keuangan cenderung besar dengan banyaknya pelanggan dan kreditor yang bergantung secara finansial atau pada peristiwa yang diasuransikan. Kegagalan perusahaan asuransi dapat menjatuhkan perusahaan lain juga, dengan konsekuensi berupa ketidakstabilan. Yang ketiga, pasar keuangan retail melibatkan ketidakseimbangan besar kekuatan ekonomi dan informasi antara konsumen di satu sisi dan lembaga keuangan di sisi lainnya. Persyaratan solvabilitas adalah salah satu alat yang bisa digunakan untuk membantu memperbaiki ketidakseimbangan ini dengan meyakinkan para konsumen bahwa lembaga keuangan mereka untuk dipercayakan atas aset mereka. Dan akhirnya, margin solvabilitas memberi banyak waktu. Produk keuangan ini memiliki siklus hidup yang relatif panjang, sehingga dampak ekonomi sebenarnya dari transaksi dapat muncul kadang-kadang bertahun-tahun setelah produk awalnya dijual. Kehadiran persyaratan solvabilitas memberikan kenyamanan kepada berbagai stakeholders perusahaan bahwa kesulitan komersial dapat ditangani. Kemudian, kami akan membahas mengenai prinsip solvabilitas. Prinsip solvabilitas dana terpisah memungkinkan lembaga untuk dapat dibagi menjadi berbagai dana atau rekening di mana subsidi silang mungkin dibatasi ataupun dilarang. Prinsip ini banyak digunakan untuk bisnis asuransi jiwa dan terkadang untuk juga bagi yang asuransi non-jiwa. Aturan solvabilitas terpisah dapat berlaku untuk dana individu dan untuk operasi secara keseluruhan, dan perusahaan asuransi harus mematuhi keduanya. Prinsip akhir solvabilitas adalah bahwa ia merupakan persyaratan yang berkelanjutan. Tidak praktis untuk menghitung persyaratan solvabilitas setiap saat, namun secara umum diterima bahwa perusahaan asuransi harus selalu memiliki dana melebihi persyaratan solvabilitas yang baru dihitung. Tidak masuk akal jika kerangka peraturan mengukur solvabilitas hanya sekali dalam setahun dan kemudian mengizinkan perusahaan asuransi untuk membuat distribusi diantaranya yang menempatkan perusahaan asuransi ke dalam situasi pilot. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pendekatan tradisional untuk solvabilitas asuransi. Persyaratan modal dan solvabilitas telah berkembang selama bertahun-tahun, dari tingkat minimum modal di store hingga margin solvabilitas minimum yang diperlukan berdasarkan persentase metrik yang sederhana. Regulator layanan keuangan yang lebih maju di dunia sekarang mengharuskan operator untuk mempertahankan modal sesuai dengan profil risiko individual. Dalam praktiknya, peraturan asuransi di banyak negara masih menggunakan metode
di mana margin solvabilitas minimum yang dipersyaratkan untuk asuransi dihitung berdasarkan rasio premi, klaim, dan kewajiban. Biasanya, persyaratan berdasarkan premi berkisar antara 15-20% dari premi bersih. Kemudian untuk persyaratan berdasarkan klaim lebih bervariasi karena beberapa didasarkan pada klaim yang terjadi dan beberapa pada kewajiban klaim yang tercatat. Metode ini memiliki keuntungan karena relatif mudah dan dapat direproduksi dari data yang dilaporkan. Namun, metode ini memiliki beberapa kekurangan dalam hal efektivitas. Meskipun persyaratan berdasarkan rasio sederhana memang bervariasi sesuai dengan tingkat bisnis yang dijalankan, namun persyaratan tersebut selalu bersifat arbitrer dan jarang memberikan bobot pada perbedaan volatilitas antara kelas bisnis yang berbeda. Semisal, seperti pada kasus kerusakan motor dengan penyakit atau cedera laten, di mana pada kerusakan motor memiliki hasil yang relatif dapat diprediksi dan ditentukan segera. Namun, pada penyakit atau cedera laten, hal tersebut sulit untuk diprediksi karena mungkin akan muncul lama setelah kontak selesai. Persyaratan solvabilitas berbasis rasio juga dapat memiliki efek yang tidak diinginkan dari penghargaan perilaku berisiko tinggi oleh perusahaan asuransi individu. Selain itu, persyaratan solvabilitas berbasis rasio juga tidak dapat menangkap bentuk risiko lain seperti risiko ketidaksesuaian nilai tukar, risiko kredit, dan eksposur terhadap fluktuasi pasar investasi. Sekarang, setelah mengetahui bagaimana metode tradisional bekerja, berikut akan dipaparkan model alternatif, yaitu risk-based capital. Dikarenakan banyaknya perihal dalam ratio-based solvency requirements yang membuatnya kurang dapat diandalkan, model alternatif yaitu pendekatan berbasis risiko atau risk-based capital memfokuskan perhitungan risiko sebagai basis utama dalam penyusunan strategi solvabilitas asuransi. Metode ini telah digunakan oleh banyak rating agencies dalam perhitungan stabilitas keuangan dan kemampuan pembayaran klaim, seperti Standard & Poor's, AM Best, Moody's, dan Fitch. Ratio-based solvency requirements dan risk-based capital sesungguhnya bukan pendekatan berlawanan, namun terdapat perpaduan di antaranya yang saling melengkapi. Di Inggris misalkan, pendekatan standard risk weighting models diterapkan dengan memadukan kedua pendekatan tersebut untuk menciptakan analisis yang lebih kokoh. Dalam perkembangannya, risk-based capital menggunakan Basel Accords sebagai basis penciptaan framework, seperti klasifikasi modal ke dalam beberapa tingkatan kualitas dan identifikasi perbedaan macam kelas risiko. Berbagai negara di seluruh dunia sudah mulai mengembangkan framework ini, seperti negara-negara di Uni Eropa serta di Asia. Namun demikian, risk-based capital masih merupakan inovasi yang baru, dan inovasi tersebut masih menemukan beberapa kendala. Dua kendala yang utama yaitu sumber daya terampil dalam menciptakan serta menilai framework risk-based capital, dan margin keuntungan yang sudah tipis apabila dialokasikan untuk membuat model baru yang lebih rumit. Modal dibagi menjadi tingkatan berdasarkan kualitas, mulai dari kualitas terbaik dan juga kualitas yang rendah. Sifat modal kualitas yang tinggi antara lain dimiliki oleh penanggung dan tidak membawa kewajiban untuk membayarnya kembali atau membagi-bagikannya serta mewakili ekuitas memegang saham biasa. Di mana maksudnya ini adalah modal saham yang disetor, ditambah premi apapun, ditambah laba ditahan kumulatif. Dalam perusahaan takaful, modal yang diatribusikan kepada operator dan yang diatribusikan kepada peserta atau pemegang polis diakui secara terpisah. Kemudian, sifat modal kualitas rendah antara lain mencakup potensi kordulhasan dan kemampuan untuk melakukan panggilan mungkin sama dengan kualitas modal yang lebih rendah di reksadana.
Batasan penggunaan modal berkualitas rendah dapat dinyatakan sebagai persentase dari jumlah total modal atau dari margin solvabilitas yang diperlukan. Cara batasan modal lain, setidaknya setengah dari total modal itu harus menjadi tier 1. Jika modal tingkat 2 melebihi batas, kelebihan modal tingkat 2 akan menjadi diperlakukan sebagai kewajiban daripada modal. Kualitas yang berbeda dari berbagai tingkatan modal itu tercermin dalam model risk-based capital dengan menetapkan batasan sejauh mana modal kualitas yang lebih rendah dapat diperhitungkan untuk tujuan solvabilitas. Selanjutnya, untuk diketahui, premis dasar dari sistem risk-based capital ini adalah kebutuhan modal ditentukan berdasarkan profil risiko dari perusahaan, takaful. Untuk mencapai hal ini, maka membutuhkan benchmark dan analisis risiko. Benchmark di sini didefinisikan dalam hal kemungkinan kebangkrutan perusahaan, yaitu ketidakmampuan untuk membayar hutang selama skala waktu tertentu. Benchmark adalah masalah kebijakan bagi regulator untuk memutuskan kemungkinan kegagalan apa yang dapat diterima. Ada insentif untuk regulator takaful dalam memilih benchmark yang sama, karena probabilitas yang dipilih mempengaruhi jumlah modal yang dibutuhkan. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, di mana benchmark di sini didefinisikan dalam hal kemungkinan kebangkrutan perusahaan selama skala waktu tertentu. Regulator yang memilih benchmark yang lebih tinggi daripada kebanyakan orang lain mungkin menemukan bahwa perusahaan takaful ini lebih memilih untuk beroperasi di wilayah lain. Benchmark yang saat ini diusulkan di bawah proyek solvabilitas 2 Uni Eropa adalah 0,5% kemungkinan kebangkrutan dalam skala waktu 1 tahun. Persyaratan solvabilitas yang diusulkan ini adalah nilai yang sangat beresiko sesuai dengan kemungkinan kebangkrutan itu. Dengan kata lain, perusahaan takaful itu harus memiliki modal yang cukup untuk memungkinkan bertahan selama 1 dalam 200 tahun. Risiko dapat dikategorikan dengan cara yang berbeda. IAIS dalam cornerstone-nya mengadopsi kategorisasi risiko menjadi 5 jenis. Risiko penjaminan, risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional. Pengelompokan ini sangat selaras dengan apa yang diadopsi oleh Komite Basel. Risiko penjaminan merupakan risiko di mana premi yang dibebankan akan terbukti tidak cukup untuk memenuhi kewajiban takaful yang dilakukan. Risiko kredit terkait dengan kegagalan nasabah untuk memenuhi kewajiban. Risiko pasar mewakili risiko kegagalan aset dalam mewujudkan nilai-nilai yang telah diberikan kepada mereka. Risiko likuiditas berkaitan dengan risiko suatu institusi di mana institusi tersebut tidak mampu untuk melunasi kewajiban yang dibutuhkan. Kemudian risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan dari proses internal yang tidak memadai atau gagal. Proses analisis risiko memerlukan analisis skenario dan permodelan dampak skenario yang ekstrim tapi masuk akal terhadap modal perusahaan. Prosesnya pun tidak mudah dan perusahaan takaful mungkin terperangkap oleh skenario yang tidak direncanakan. Yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah mengidentifikasi setiap kemungkinan risiko yang akan terjadi, karena kontrak takaful terhadap ketidakpastian dan hal-hal seperti masa depan, tren kematian, dan tingkat keparahan bencana alam itu sulit untuk ditebak. Setelah itu, perusahaan atau regulator dapat membuat skenario pencegahan risiko dari identifikasi yang dilakukan. Perusahaan atau regulator juga harus melakukan peninjauan kembali skenario yang telah dibuat secara terus-menerus. Skenario yang ditinjau terus-menerus dianggap sebagai pendekatan yang lebih bertanggung jawab daripada mempercayai keberuntungan dan juga harapan. Sebagai langkah mengantisipasi risiko, perusahaan takaful harus menentukan kebutuhan modal minimumnya dengan menerapkan faktor risiko pada setiap komponen risiko yang teridentifikasi, mengurangi jumlah yang dihasilkan oleh mitigasi risiko yang teridentifikasi, dan juga menggabungkan hasil identifikasi. Namun, operasional takaful mungkin juga menemukan bahwa kemampuan mereka untuk melindungi risiko takaful itu masih terbatas, kecuali jika mereka memanfaatkan retakaful konvensional.
karena industri retakaful masih belum berkembang. Namun, kapasitas industri retakaful tampaknya sedang berkembang, yang meningkatkan kemungkinan untuk penyatuan risiko takaful dengan operasi takaful lainnya dalam diversifikasi lokasi. Seperti pada gambar di slide ini, di mana perusahaan dapat mengidentifikasi risiko-risiko sesuai dengan kategori yang telah disebutkan, seperti risiko insurance, risiko pasar, risiko kredit, risiko operasional, dan juga risiko likuiditas. Dari identifikasi risiko tersebut, perusahaan bisa menentukan berapa modal minimum yang harus dimiliki untuk mencegah risiko-risiko yang telah diidentifikasikan. Pendekatan risk-based capital yang tergantung pada fleksibilitasnya memungkinkan perusahaan takaful dapat memilih antara penggunaan perhitungan modal standar yang ditentukan oleh regulator, yang walaupun berdasarkan risiko tetap menerapkan pendekatan standar dan sengaja berhati-hati, atau model-model internal yang dikembangkan oleh perusahaan takaful itu sendiri. Dengan model apapun itu, perusahaan takaful perlu menangani masalah-masalah praktis, seperti yang pertama, karena berbagai bentuk risiko itu berinteraksi, menentukan kebutuhan modal untuk capital of adequacy 99,5% untuk risiko tertentu adalah proses yang rumit. Sebagai contoh, perusahaan takaful mungkin merasa puas bahwa ia memiliki modal yang cukup untuk menahan kebangkrutan partner mereka, tetapi gagal untuk menyadari bahwa peristiwa ini juga akan menyebabkan penurunan nilai investasi pada pihak lain yang mengandalkan rekanan utama yang sama. Perusahaan takaful juga dapat memodelkan bencana alam besar dan yakin bahwa modal dan retakafulnya bisa memastikan kelangsungan keuangannya. Tetapi bukan faktor kemungkinan peristiwa yang berkorelasi seperti penurunan penggerak mata uang lokal yang menaikkan biaya komponen impor atau peningkatan kemungkinan piutang tak tertagih dari retakaful dengan peringkat kredit yang lebih rendah. Kedua, ada kemungkinan skenario memiliki efek korelasi yang berbanding terbalik pada risiko yang berbeda dari perusahaan takaful. Contohnya, perusahaan takaful properti yang memiliki investasi dalam perdagangan bangunan mungkin berharap bahwa bencana properti akan menyebabkan ledakan di industri bangunan, sehingga meningkatkan nilai investasinya. Masuk akal juga untuk perusahaan takaful dengan takaful yang beragam portofolio untuk memperhitungkan diversifikasi ketika permodelan dibuat. Namun regulator mungkin agak skeptis tentang klaim untuk manfaat diversifikasi tersebut ketika memeriksa modal internal perusahaan. Dan yang ketiga, perusahaan takaful perlu mempertimbangkan dalam operasionalnya akan terdapat berbagai jenis risiko yang berbeda-beda dengan dampak yang juga berbeda. Beberapa bentuk modal mungkin memiliki kemampuan untuk menyerap kerugian pada beberapa risiko, tetapi tidak semuanya. Dan dampak positif dari skenario di satu bagian organisasi tidak dapat mengimbangi efek negatif di bagian lain,